Ya pemirsa, bulan Februari menjadi momen peringatan Hari Pers Nasional. Nah, Sumatera Utara sendiri menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2023. Namun, tahukah Anda bahwa Sumatera Utara merupakan provinsi pelopor pers di Indonesia? Hal ini dibuktikan dengan banyaknya temuan penerbitan koran terbanyak di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Lantas bagaimana seruan dan geliat pers di Sumatera Utara? Berikut liputan selengkapnya. Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari. Peringatan ini diambil dari tanggal lahir Persatuan Wartawan Indonesia tahun 1946. Peringatan Hari Pers Nasional ditetapkan Presiden Soeharto pada 1985 melalui keputusan Presiden nomor 5 tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional. Sumatera Utara menjadi sejarah pelopor pers di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya temuan penerbitan pers pada masa kolonial Belanda, yakni 135 terbitan surat kabar selama periode 1880 hingga 1942. Bukti Sumatera Utara menjadi pelopor pers di Indonesia disampaikan oleh salah seorang sejarawan asal kota Medan, Dr. Pil Ikhwan Azari, pada seminar seruan pers dari Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Ia menyebutkan sejak 1918, di Sumatera Utara sudah ada surat kabar yang menggunakan kata merdeka, yakni Koran Benih Merdeka. Koran ini sudah digunakan sebagai organ untuk mencapai kemerdekaan. Sumatera Utara juga memiliki sejumlah tokoh pers nasional. Bahkan ada yang mendapat gelar Raja Delik Pers di Indonesia bernama Parada Harahap. Julukan tersebut didapat karena kiprah Parada Harahap dalam dunia pemberitaan, salah satunya sering mengkritisi Belanda. Ya, di Sumatera Utara pers paling berani. Ya. Jadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang berani menggunakan kata merdeka untuk pers itu Medan, tertua. Jadi 1916 sudah ada koran yang bernama Benih Merdeka. Koran lain belum ada yang berani. Kemudian dari situlah tempat-tempat lain mengikuti pers Medan. Selain mengungkap sejarah pelopor pers di Indonesia, seminar yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2023 ini juga menjadi momen penting para insan pers di tanah air menyampaikan 5 seruan pers. Di antaranya, pers berkomitmen tidak terseret menjadi buzzer yang menyebabkan keterbelahan bangsa. Pers berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Insan pers berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Pers tidak terjebak pada euforia arus informasi sosial media yang kebenarannya susah dipertanggungjawabkan. Mendorong Dewan Pers untuk menjaga marwah kehidupan pers Indonesia sebagai pilar demokrasi Indonesia. Seruan ini mengacu pada kebebasan pers, yakni bagian dari kebebasan berpendapat. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Aturan ini mengatur bagaimana peran pers menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, menjaga kode etik jurnalistik, dan memperhatikan kebutuhan informasi spesifik seperti perempuan, anak, disabilitas, keberagaman, dan lainnya. Ya saya kira pers kita tahu punya peran penting ya, bukan hanya sekedar memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan kontrol sosial ya, tapi punya daya kuat untuk mengungkap fakta-fakta yang seringkali masyarakat terkadang lebih lamban menerima informasi itu gitu. Jadi itu peran yang sangat penting, dan tidak kalah penting adalah meningkatkan intelektual publik. Ya, ini peran penting dari media. Kalau dari segi pemberitaan, saya lihat dibanding dengan pers di zaman dulu, dari segi konten, dari segi informasi, sekarang ya lebih terbuka dan lebih berani. Dan pemerintah juga nggak begitu sibuk sekali dengan pemberitaan-pemberitaan yang berani itu.
dibanding dengan dulu. Kalau dulu ada pemberitaan langsung pemerintahnya bereaksi, takut atau membuat perubahan. Kalau sekarang pers yang begitu bebas, berani, tidak ada banyak perubahan yang dilakukan. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi bagian dari pers, maka ia merupakan bagian dari pertempuran. Baik pertempuran ide, pikiran, dan membuat perubahan. Karena dari perjuangan tokoh pers terdahulu, disimpulkan bahwa pers adalah bagian dari agen perubahan.